hari ini kita masih dalam suasana kemerdekaan. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja luar biasa di bulan kemerdekaan ini. Ada setiap kita yang sedang dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami rindu memuji menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan berkuasa atas setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar Tuhan Roh Kudus sendiri boleh bekerja dari awal dan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Ora lama ya syanda lama. Terima kasih Yesus. Oh, ya lama ya sande. Inara lama ya sando. Dia oh Jesus, we love you Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami tahu Engkau sedang bekerja dengan luar biasa Tuhan. Engkau sedang membebaskan setiap kami yang terikat Tuhan. Engkau sedang bawa kami masuk ke dimensi yang baru Tuhan. Terima kasih bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk hadirat-Mu kali ini Tuhan. Mari agung-agungkan Tuhan. Tinggikan Dia. Oh Yesus, Kau layak disembah. Kami perlu Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari nyanyikan semua. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, oh sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari cepat saja katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Yesus, Yesus. Mari terus sembah Tuhan. Haleluya.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari angkat sembahmu. Soraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau sucikan, kuduskan hidupnya. Pakai mulut lidahnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan, membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan Yesus, Gembala kami terkasih, Pastor Jani S.W. Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan keperkasaan-Mu Tuhan. Kami percaya ada impartasi lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan buat setiap kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu ini, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu terkasih. Kami serahkan hamba-Mu terkasih ke dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih. Siang hari ini juga kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakil yang ada. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan senantiasa. Terus Tuhan taruh visi-visi-Mu Tuhan bagi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan juga boleh jagai, sertai, lindungi seluruh keluarganya Tuhan. Proteksi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Pastor Niko, biar dalam cengkeraman Tuhan yang sempurna. Kami percaya Engkau cukupkan segala keperluan kebutuhan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya sesuatu yang besar melalui hamba-Mu ini yang Tuhan percaya. Kami serahkan, kami tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya proteksi Tuhan sempurna. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala rayon Tuhan, khususnya rayon 1H. Tuhan Engkau memberkati. Untuk Bapak Pendeta Budianto Totong, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, berkati keluarganya, berkati pekerjaan, usahanya. Tuhan berkati, bahkan pelayanannya, pengembalaannya Tuhan berkati. Kami percaya juga Tuhan taruh visi-visi yang luar biasa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai proteksi dengan sempurna. Kami serahkan Pak Totong dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala tempat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan. Untuk Bapak Pendeta Muda Jani S.W. Willing MTH, Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi, dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu berada Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan sediakan bagi hamba-Mu ini Tuhan, untuk dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati sebagai gembala Tuhan, kami
Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah tetapkan hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya maksud yang besar di dalam kehidupan pengembalaan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga, istri, dan kedua anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Beri semua kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan Tuhan berkati dengan limpah dalam nama Yesus. Terima kasih kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah pilih tetapkan hamba-Mu terkasih payani Tuhan untuk boleh memimpin mengembalakan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang ada melayani di gereja-Mu ini. Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Seberapapun yang Tuhan percayakan lewat pelayanan di gereja ini, kami mengucap syukur. Biar Tuhan berikan kesatuan hati buat setiap kami Tuhan. Biar setiap kami bisa beri yang terbaik lewat pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, di bulan kemerdekaan ini Tuhan yang merdekakan bangsa ini dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan karena kami akan hardik COVID-19 keluar dari bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang pulihkan bangsa ini Tuhan. Dan kami akan melihat gelombang penuaian jiwa dan yang terbesar terakhir terjadi bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Kau bawa masuk ke dimensi-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih kami melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Dan Tuhan mau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan utus setiap kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa Indonesia terkasih, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, berkati juga dengan wakilnya, para menteri kabinet yang ada, semuanya Tuhan berkati. Kami minta ketentraman, keamanan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia dalam jaminan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga untuk setiap gereja kami, ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami lewat ibadah online pada hari ini. Setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan jamah, Tuhan berikan damai sejahtera. Setiap jemaat-Mu yang menonton ibadah online GBI Home ini, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati lewat pujian penyembahan. Kami percaya yang terikat mulai dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang Tuhan turun tangan sendiri Tuhan. Lewat ibadah online ini Tuhan, banyak orang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa syafaat kami pada pagi siang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Yang siap boleh katakan amin. Haleluya.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati lebih lagi.
segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dari awal, saudara. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Takkan kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Maulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh berdaulat dalam kehidupan kami. Yang tidak henti-hentinya terus melakukan kebaikan-kebaikan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih. Pagi, sore, siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama, sekalipun secara virtual, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Mari Bapa di sorga, jadi Raja, jadi Tuhan, jadi Allah atas kami, pimpin ibadah ini sejak awal sampai kepada akhirnya ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu minta biar pengurapan dari tempat Maha Tinggi turun atas hamba-Mu, turun atas anak-anak-Mu yang ada di rumah dan setiap pemirsa yang menonton ibadah online ini Tuhan, biar pengurapan yang sama juga turun atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Kau sungguh Tuhan yang melakukan semua itu atas kami. Bapa di surga, mari nyatakan kebenaran-Mu, sampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita langsung saja, kita akan baca sama-sama dari suatu ayat yang minggu lalu masih kita bahas saat ini. Yaitu yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 2 minggu lalu kita membahas firman yang sama. Tapi lebih fokus kepada penjelasan mengenai kesudahan segala sesuatu. Perlunya kita menguasai diri dan kita tenang. Hari ini kita akan fokus kepada maksud daripada Tuhan mau supaya kita dapat berdoa. Tujuan dari ayat ini, kita tahu bahwa kesudahan itu sudah dekat dan saat ini kita sudah alami kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan mau dalam kondisi seperti ini kita menguasai diri kita dan kita tenang. What for? Supaya kita dapat berdoa. Tujuan daripada kita kuasai diri kita, tujuan daripada kita tenang, Tuhan mau supaya kita dapat berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat apa yang Tuhan mau nyatakan dari pembacaan firman ini. Ada 4 poin yang saya mau share buat Bapak Ibu tentang supaya kita dapat berdoa. Poin yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Kekasih-kekasih Tuhan, arti daripada berdoa itu adalah memohon, berseru minta tolong, mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Itu arti daripada berdoa bagi kita orang-orang percaya. Dalam kebenaran firman Tuhan, kita banyak dapati kata-kata di Perjanjian Lama dikatakan begini, berdoalah kepada Tuhan. Saudara boleh lihat dalam Kejadian 20 ayat 17, Kejadian 25 ayat 21 dan seterusnya. Ada satu firman Tuhan yang saya mau share buat Bapak Ibu yang terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Kenapa kita harus berdoa? 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia,
berdoa Elisa kepada Tuhan. Perhatikan, ketika orang-orang Aram turun mendatangi dia, apa yang dia lakukan? Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Apa katanya? Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bukan main kekasih-kekasih Tuhan. Ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, ketika dia memohon minta kepada Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Tuhan menjawab sesuai dengan doa Elisa. Perlunya kita berdoa. 2 Tawarik 7 ayat 14, dikatakan firman Tuhan, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa itu kekasih-kasih Tuhan? Kita umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, mati buat kita, Tuhan ganti kita. Saya percaya kekasih-kasih Tuhan, kalau Tuhan sampai melakukan semua itu, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ada satu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi umatnya. Bagaimana itu menjadi umatnya? Orang yang mau merendahkan diri, orang yang mau berdoa, orang yang mau mencari wajahku, kata Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan kebenaran firman Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Selalu ada yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, kata Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan, itu bagian yang harus kita kerjakan. Tidak ada tepuk tangan, cuma satu tangan. Tepuk tangan selalu melibatkan dua tangan. Artinya kekasih-kasih Tuhan, antara kita dengan Tuhan terikat kepada perjanjian. Ada bagian yang kita harus lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga, itu bagian Tuhan, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau semua gereja-gereja, orang-orang percaya, setiap hari merendahkan hati, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan janji, Tuhan mendengar dari sorga, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau semua gereja terus semua menaikkan doa-doa, semua minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan, Tuhan biarlah kasih karuniamu, kemurahan-mu turun atas bangsa ini, belas kasihan-mu atas bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan lama lagi, kita percaya bangsa ini dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Kita percaya. Haleluya. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana caranya kita berdoa? Ada dua hal yang saya mau share cepat saja. Yang paling pertama, berdoa dengan akal budi. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15. Yang paling pertama berdoa dengan akal budi. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Dari kebenaran firman ini kita tahu, kita perlu berdoa dengan akal budi. Tapi juga Tuhan mau kita berdoa dengan roh kita. Satu ayat, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh huruf besar membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan
yang tidak terucapkan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak hal ketika kita ingin berdoa, ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi itu roh yang menyatakan dalam kehidupan kita. Ada yang buktinya mungkin nangis, ada yang mungkin tidak bisa ngomong, kekasih-kekasih Tuhan. Tapi itulah yang dimaksud dengan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kekasih-kekasih Tuhan ada dua mengenai doa. Satu, doa dengan akal budi. Doa dengan bahasa yang saudara mengerti. Doa dengan apa yang ada dalam hati ibu dan disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti orang lain. Dan yang kedua, doa dengan roh. Dikatakan firman Tuhan, doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ketiga, kekasih-kekasih Tuhan, ada dua ayat yang saya mau nyatakan buat kita semua, bahwa doa itu harus jadi gaya hidup. Lukas 18 ayat 1b dikatakan firman Tuhan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pengertian tidak jemu-jemu itu terus menerus. Artinya doa itu harus kita lakukan setiap saat. Doa itu harus kita lakukan kekasih-kekasih Tuhan ketika kita ada waktu, cukup waktu. Bukan sembarangan asal mengucap kekasih-kekasih Tuhan. Tapi doa itu tidak jemu-jemu, artinya kita juga harus menyerahkan hati kita ketika kita berdoa. Karena ayat ini menyatakan, Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia tidak berdoa satu kali, dua kali, kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang yang berdoa sampai dia mendapat jawabannya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukan itu dan dia butuh Tuhan. Dan selama itu belum terjadi, dia harus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Ada satu ayat, ya, Lukas 18 ayat 7 kalau tidak salah. Lukas 18 maaf. Lukas 18 ayat 7 dikatakan demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan hanya akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam, itu artinya tidak jemu-jemu. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, kita harus jadikan doa itu gaya hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari yang terakhir. Satu ayat sebelum saya tutup. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan, hanya orang benar yang berdoa, besar kuasanya. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, posisi kita ketika kita berdoa harus selalu benar. Dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita benar? Dalam ayat ini dikatakan apa? Mengakui dosamu. Matius 25 ayat 6 mengatakan, dan mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jaminan bagi orang benar. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, kamu harus jadikan hidupmu benar. Bagaimana hidupmu benar? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kita baca firman Tuhan, bukan saja kita renungkan, bukan saja kita berdoa, tapi kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ada banyak tantangan-tantangan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya teknologi, media sosial media, kekasih Tuhan, mudah pikiran kita dipengaruhi dengan berbagai macam hoax. Mungkin saja itu benar, kekasih Tuhan, tapi itu pasti sangat mempengaruhi. Dan kekasih Tuhan, kita melihat gaya hidup sejak 10 atau 20 tahun terakhir ini, perubahan-perubahan begitu cepat terjadi. Saya kemarin sempat mendengar seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, yang menyatakan bahwa dari generasi sebelum radio, kemudian dari radio ke televisi, itu butuh waktu yang puluhan tahun. Kemudian mulai dari televisi, mulai masuk ke handphone, dan sampai hari ini kekasihan, perubahan media sosial sangat cepat. Bukan main, kekasih. Dan itu sangat mempengaruhi gaya hidup. Orang-orang yang tidak mengikuti pola-pola seperti sekarang, dia akan ketinggalan zaman dan dia akan kesulitan. Tetapi kekasih Tuhan, segala sesuatu boleh berubah, tapi ingat baik-baik, dasar daripada semua itu, kebenaran firman Tuhan, itu yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Ada banyak cara yang membuat kita bisa berdosa. Ada banyak cara yang membuat kita bisa kehilangan kebenaran. Ketika kita mulai melihat kesalahan orang lain. Ketika kita mulai menilai sesuatu secara negatif. Ketika kita mulai buat penuhi hidup kita dengan macam-macam. Oleh karena itu kekasih Tuhan, ada satu hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan, jaga hatimu. Kalau kita menang, perhatikan dari ayat ini kekasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Apa yang dikuasai? Hatimu dikuasai. Dengan kita kuasai hati, kita kuasai perbuatan kita. Dengan kita kuasai perbuatan kita, kalau kita benar, kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan berbuat dosa. Tidak ada kejahatan yang bisa menghampiri kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang benar, jadi orang benar. Orang benar itu gaya hidup. Orang benar adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang benar adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam usaha-usahanya. Dikatakan Roma 1 ayat 17, dan orang benar itu akan hidup oleh iman. Perhatikan. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan. Sebelum saya tutup, dikatakan pembacaan firman hari ini 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa kesudahan segala sesuatu dihubungkan dengan kita harus berdoa? Why? Kenapa? Kenapa Tuhan mau supaya kekasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa harus berdoa? Kenapa Tuhan menghubungkan kesudahan segala sesuatu dengan doa? Perlunya berdoa. Kekasih Tuhan, mari kita lihat apa yang Tuhan mau. Kisah para Rasul 2 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan demikian. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Kekasih-kasih Tuhan, no one knows exactly what's happened now. Tidak ada satu pun orang yang tahu apa yang terjadi saat ini. Dan hari-hari ke depan, saya tidak tahukah sampai dengan akhir 2020, 2021, 2022 dan seterusnya. No one knows, tidak ada yang tahu. Tapi kekasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ada tanda-tanda yang akan terjadi menyertai kesudahan segala sesuatu. Banyak hal-hal yang tidak kita pahami, akan banyak hal-hal yang tidak kita ketahui.
That's why Tuhan mau, kekasih-kasih Tuhan, kita berdoa. That's why Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. That's why Tuhan mau supaya kita banyak datang sama Tuhan. That's why Tuhan mau kita supaya banyak mengucap syukur, banyak memuji menyembah Tuhan. Karena cuman Dia yang sanggup melakukan semua. Dan Dia maha tahu apa yang akan terjadi. Satu ayat Yeremia 33 ayat 3 sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi September. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi November. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Firman ini mengatakan, kalau kita tidak tahu, mari berseru kepada yang tahu. Siapa Dia? Allah kita. Dia janji jika kita berdoa, jika kita berseru, Dia akan menjawab doa-doa kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kesempatan ini, jika ada di antara Bapak Ibu dirubah, kekasih-kekasih Tuhan jemaat GBI Home yang sampai hari ini berpikir, apain doa-doa? Mari, firman Tuhan mengatakan, mari saat ini kita perlu banyak berdoa, kita perlu banyak berseru. Kekasih-kekasih Tuhan, berdoa tidak selalu seperti Pak Yani berdoa. Berdoa itu istilahnya kita ngomong sama Bapa kita di sorga. Ketika seorang anak datang kepada orang tuanya, dia tidak perlu mengatur kata-kata. Dia ngomong apa yang dia harus ngomong. Dia lakukan apa yang dia harus lakukan kepada orang tuanya. Begitupun kita dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. Mari kekasih-kasihan tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami sungguh-sungguh mau fokus. Kami mau hidup kami Tuhan supaya hidup kami sepenuhnya mulai berdoa, perbanyak frekuensi doa, perbanyak intensitas doa ya Tuhan. Karena kami tahu kami semakin mengerti, cuman doa yang bisa menjawab apa yang menjadi tidak terpahami, apa yang tidak ketahui, kami ketahui ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu percaya semua kebenaran-kebenaran yang telah hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi pasti berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Aku berdoa dan minta demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Para pemirsa yang menyaksikan online, ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka juga boleh mengalami pengurapan yang sama. Dan Tuhan, Kau berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu percaya ketika mereka mulai berdoa, firman Tuhan mengatakan, Kau Tuhan yang akan menjawab mereka dari surga. Kau Tuhan yang bukan saja memberitahukan hal-hal yang mereka tidak pahami, tapi Kau juga yang menjawab mereka, doa mereka, permintaan-permintaan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal turun atas umat-Mu, turun atas anak-anak-Mu yang ada di rumah. Saat ini juga sukacita-Mu melimpah atas mereka. Dan hamba juga berdoa, aku percaya ketika kami meminta, bersepakat, Bapa di sorga pasti mengabulkan, berkati hidup mereka. Apa saja yang menjadi rencana, apa saja yang menjadi pekerjaan mereka, mari Tuhan ulurkan tangan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa kalau anak-anak-Mu yang saat ini mungkin agak cemas, mereka ketakutan dengan kondisi seperti saat ini. Mari Tuhan, biarlah Kau Tuhan yang memberikan, angkat kekhawatiran mereka, angkat kecemasan mereka, dan berikan mereka damai sejahtera-Mu, berikan mereka kekuatan-Mu, berbicara kepada mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang mengalami sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit, yang menonton acara ini, ibadah online, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengangkat tangan, saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa melepaskan berkat-Mu sekali lagi atas anak-anak mereka. Atas di mana tempat mereka tinggal, biar pengurapan yang sama, biar hadirat yang sama juga turun atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jagai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, tudung kedahsyatan Tuhan semesta alam menudungi semua anak-anak, semua jemaat-Mu, semua umat-Mu yang menonton acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, dalam keluarga dan hidup anak-anak-Mu di rumah seperti di sorga. Percaya jadi, sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan di rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemirsa, mari angkat tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Diperluas daerahmu, diperluas pelayananmu, diperluas pekerjaanmu, diperluas usaha-usahamu, diperluas studimu. Dan apa saja yang kau kerjakan demi nama Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Dan biarlah tangan Allah yang perkasa itulah yang menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada yang jahat. Sehingga segala sakit penyakit, kecelakaan, kenaasan, kegagalan, kesia-siaan, ketidakberuntungan tidak akan pernah menimpa kamu lagi. Bapa di surga akan melakukan semua itu dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi, sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom.